mau tanya yang tentang 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. Di situ kan dikatakan bahwa eh, saat tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Tuhan Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Terus di ayat 28-nya kalau nggak Ayat salah. berapa? 28 ya. 24 sampai 28. 1 Korintus 15. Oke, lalu? Pertanyaan saya kan kalau dari nubuatan para nabi kan kerajaan Tuhan Yesus ini kan untuk selama-lamanya. Tapi Betul. kenapa kalau di ayat-ayat ini dikatakan bahwa uh, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia dan dia menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa. Nah, bisa dijelaskan enggak, Kak? Ya, sebab segala 25, 24 ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi musuh-musuh Yesus di bawah kakinya. Ya, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu yang telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, teranglah bahwa ia yang telah menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Namun kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ya, pada akhirnya Kristus ini akan mengembalikan segala sesuatu kepada Bapaknya. Dan Bapaknya itu akan mengangkat Kristus menjadi raja atas segala sesuatu. Karena di dalam Kristus itulah Bapa itu menjawantahkan dirinya. Makanya kepenguasaan Bapa, gini kan, Tuhan Yesus kan berkata begini, aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Betul. Karena dia itu tunduk kepada Bapa yang adalah sumbernya. Jadi apa kehendak Kristus itu kehendak Bapa yang adalah Sang Firman. Gitu. Jadi Yesus itu melakukan apa yang dikehendaki oleh sumbernya, yaitu Sang Bapa yang Maha Kuasa itu. Nah, maka ketika nanti pengadilan sudah selesai, semua kekuatan sudah dikalahkan, maka Yesus Kristus selesai menghakimi dan juga mengadili, maka dia memberikan semua kerajaan itu menjadi, bukan menjadi milik Bapa, tidak miliknya, karena milik Yesus adalah milik Bapa. Tuhan Yesus berkata apa? Apa yang dimiliki anak itu dimiliki Bapa. Apa yang dimiliki Bapa itu juga dimiliki anak. Artinya Bapak dan anak itu setara, bukan? Betul, betul. Oke, berarti ketika dikatakan bahwa anak itu nanti Yesus akan menyerahkan penguasaan itu kepada dia yang menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya Kristus, itu artinya apa? Segala kemuliaan itu akan dikembalikan kepada Bapaknya yang adalah sumbernya, yang pada masa itu firman-Nya dan rohnya juga turut serta dalam kemuliaan itu. Makanya Kristus itu nanti akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Kita nggak akan melihat Bapa loh. Jadi orang Kristen itu jangan berharap melihat Bapa. Nggak mungkin Karena Bapa. terang yang tidak terhampiri ya Bapak Ya itu. itu terang yang tak terhampiri. Maka nanti kerajaan itu ya kembali kepada Bapa karena semuanya inisiatif Sang Bapa bersama Firman dan Rohnya sejak kekal kan. Oh itu yang dimaksud ya Kak ya? Ya itu yang dimaksud. Jadi bukan Yesus berhenti jadi raja, wong dia kekal gimana bisa berhenti? Iya, takutnya kan diserang sama RT sebelah itu loh Kak. Mereka nggak ngerti ayat itu. Iya, betul. Yesus di dalam Wahyu bilang akulah Alfa dan Omega. Kan itu di gereja saya kan ada namanya doa peperangan tuh, yang intinya ketika ada orang yang ada manifestasi, ada orang yang kerasukan atau membersihkan rumah atau hal-hal yang berhubungan dengan roh-roh jahat lah, itu menurut Kak Elia gimana? Apa itu emang ada atau emang menurut pandangan Kak Elia gimana itu? Ya, enggak apa-apa. Ya itu kan doa ya. Di dalam surat Rasul Yakobus dikatakan
doa orang benar dan bersungguh-sungguh hati itu besar kuasanya kalau didoakan dengan sungguh-sungguh. Lalu dalam Efesus 6 ya ayat 11 dikatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat menggadaikan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi doa itu penting. Iman itu penting. Puasa itu penting untuk kebaikan kita. Gitu. Oke. Bukan Nah, agar satu lagi. Allah begini-begini, bukan. Itu untuk Oke. membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi orang berdoa, orang berpuasa, orang memiliki iman yang teguh, itu untuk kebaikan dia. Bukan agar Tuhan cinta sayang sama dia. Cinta Tuhan tidak pernah berubah. Cinta Tuhan itu selalu tetap kamu berdosa, tidak berdosa pun, Tuhan akan tetap sayang sama kamu. Tapi kalau kamu berdosa atau tidak berdosa, cintamulah yang berubah sama Tuhan. Cinta Tuhan tidak pernah berubah. Makanya orang-orang yang sekarang udah jauh dari Tuhan, yang udah meninggalkan Tuhan, Tuhan itu tidak menolak kamu. Tuhan masih menunggu kamu kembali. Cinta kamulah yang padam. Cinta Tuhan tuh belum padam. Sama seperti kisah anak yang hilang. Bapaknya menerima dia. Begitulah Allahmu sekarang. Yang meninggalkan Yesus, yang udah jauh dari Yesus. Yang menikah dengan orang tidak percaya Yesus lalu meninggalkan Yesus. Kembalilah. Tuhan tidak akan tolak kamu. Ada orang bilang, kan Kak Elia saya udah murtad dari Yesus. Saya udah murtad dari Kristen karena menikah dengan pasangan saya yang bukan Kristen. Untuk apa lagi saya kembali? Wong saya udah menghujat Roh Kudus. Itu bukan menghujat Roh Kudus. Kalau kamu masih punya niat untuk kembali ke Kristen, kamu belum menghujat Roh Kudus. Jadi semua yang sudah meninggalkan Yesus, semua yang udah pergi jauh dari Yesus, yang hidup di dalam dosa, yang meninggalkan Yesus dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pulanglah dan kembalilah. Tuhan menunggumu. Cintanya masih sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi cintamulah yang berubah. Maka cintailah dia dengan kasihmu yang mula-mula itu. Ya, gitu, Fakna. Oke. Satu lagi, Kak. Silakan. Itu bisa dikatakan karunia ya ketika bisa melihat hal-hal yang bisa dikatakan kok ada di sana ada roh jahat, di sana kok ketika saya jalan pulang malam itu kok melihat kayak ada roh orang kecelakaan, apa bisa dikatakan karunia apa emang itu? Bukan roh orang, itu setan, itu hantu itu. Oke, bisa dikatakan gitu ya. Itu karunia atau emang kayak cuma ada dogma dalam pikiran saya? Tapi Ya, itu mungkin itu gimana bisa itu bisa disebut karunia kalau kamu gunakan itu bagi kemuliaan Allah dengan membantu manusia. Jadi Oke. karunia itu gunakan buat kebaikan, buat kebenaran. Jangan untuk jadi mengangkat diri. Nah, enggak boleh. Oke. Satu lagi, Kak. Untuk menjaga setiap karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita itu seperti apa, Kak? Oke, kalau bisa dikatakan baca firman, doa itu. Tapi untuk spesifiknya itu gimana ya? Untuk menjaga karunia itu tetap ada dalam hidup kita itu gimana ya? Rendah hati. Oke, siap. Boleh sombong. Itu ya. Oke, siap. Makasih, Kak. Tuhan Yesus berkati. Memberkati ya. Rendah hati itu penting ya, harus rendah hati. Ya jangan karena udah kaya, udah apa gitu temannya dilupain ya kan. Karena ada gitu, dia udah sukses begitu ya di perantauan, temannya dilupain, temannya nggak dianggap. Nggak boleh sombong-sombong. Aduh, kalau kita tahu seberapa cepat orang melupakan kita setelah kematian kita, nggak ada yang akan kita lakukan selain mau menyenangkan hati Tuhan kita. Nggak ada yang kuat di dunia ini selain Injil Tuhan. Nggak ada. Jangan orang sombong. Mau kau cantik, mau kau kaya, mau kau kuat, mau apapun yang ada padamu, nggak boleh sombong. Ya, tak boleh.
Itu semua dari Allah. Gunakan itu buat kemuliaan Allah. Tidak boleh sombong-sombong. Ya, saya pun tidak boleh sombong. Saya udah melayani begini, tidak boleh. Ya, Rasul Paulus berkata apa? Meskipun saya sudah menginjili, saya tidak boleh bermegah. Karena itu bukan suatu, karena penginjilan itu adalah suatu keharusan buat semua orang. Saya tidak boleh sombong. Karena saya merasa lebih baik dari kalian atau siapapun, tidak boleh. Ya, tidak boleh orang sombong. Kunci untuk bisa memahami Allah, kunci untuk bisa mengenali Allah, itu rendah hati dulu. Kalau udah bebal, kamu akan menolak pengajaran itu. Kalau kamu udah bebal, udah batu, kamu gak akan bisa merefleksi dirimu untuk bisa mengenali Allah. Rendah hati, itu kunci paling penting mengenali Allah. Yang menjadi patokan saya, menjadi dasar saya untuk menilai kebenaran itu adalah ya Kristus itu sendiri di dalam apa yang dia wahyukan melalui Alkitab itu. Dia adalah Tuhan, sumber keselamatan satu-satunya, kebagaimanaannya sebagai Sang Firman di dalam ketritunggalan Allah itu. Lalu kasih yang dia ajarkan, ya. Lalu berkat-berkat yang kita terima melalui sakramen-sakramen, yang mau 7 sakramen, 2 sakramen, tapi baptisan kita terima, perjamuan sebagai rahmat dari baptisan itu kita terima. Begitu. Lalu kemudian kalau ada orang-orang mengatakan, oh kamu tidak selamat, kamu tidak bersatu dengan gereja kami dan lain sebagainya. Ya tidak apa-apa. Itu pengadilan Tuhan toh yang mengatakan itu nantinya. Gitu. Itu benar atau enggak. Ya, makanya saya selalu bilang, ya fokusnya itu berbuah kepada apa? Kebenaran. Gitu. Kalau malah mengagungkan gereja, enggak ada buahnya yang benar, enggak ada kasih, hanya dengan maksud arogansi. Karena saya ini gereja paling begini, saya gereja paling begini. Ya saya juga nggak menghakimi kamu, tapi kamu bisa nggak bayangkan bagaimana Farisi akan dihakimi Kristus dan bagaimana kamu yang punya mental yang sama akan dihakimi oleh Kristus. Kan begitu. Ya semua yang tahu itu yang motivasi hati. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu risau tentang semua itu. Yang penting agungkan, kuduskan Kristus dalam hatimu, lakukan semua perintah-perintahnya, berusaha hidup taat kepada dia, karena dari buahnya lah kita dikenal. Banyak kok orang yang memanggil dia Tuhan akan ditolak. Lalu kemudian ada gereja-gereja tertentu dia mengagungkan liturginya. Oh, liturgi gereja kami begini-begini. Saul itu juga buat ritual yang taat kepada Tuhan, tapi Tuhan tolak juga dia. Kenapa? Karena dari ketidaktaatan dan kesombongan dia. Ya. Jadi bukan hal-hal yang tampak itu yang menyelamatkan kita, tapi apa hal-hal yang ada di dalam itu. Dan itu kita pahami masing-masing berdasarkan pemahaman di mana kita berada, dalam hal ini gereja. Ya, thank you. Tuhan berkati, terima kasih ya. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah kita, Allah Tritunggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, telah berbelas kasih memberikan kita waktu pada malam hari ini untuk belajar bersama ya. Dan yang sudah support saya, bantu saya dalam doa agar Tuhan memampukan saya setiap hari melakukan kehendaknya yang mulia. Saya juga berdoa kepada teman-teman agar Tuhan yang selalu melindungi dan mengasihi. Dan kita sama-sama berdoa agar Tuhan berbelas kasih dan mengingat kita selalu dalam kerajaannya yang kekal itu. Ya. Tuhan memberkati, kita akan bertemu lagi dalam lain kesempatan. Bye-bye, shalom.